Ya, hari Minggu tanggal 24 sekarang. Aduh, wah, memang baca eh, baca-baca di stream Stockbit ini udah parah dah. Sudah nggak ada edukasinya sama sekali. Isinya nggak bagus. Eh, coba kita cek Koko Doraemon ngomel-ngomel apa nggak hari ini nih. Wah, ini Ra. Nyindir-nyindir ini. MBG. Wah, ini yang kontra pemerintah ini, Koko Doraemon. Hmm, hmm. Ah, bullshit semua, sampah. Oke, lihat-lihatlah kita ke Pak JS. Hmm, Paradox yang terbaru 23 Mei. Oke, kita buka. Hmm, nih banyak memang memang banyak yang stres ya karena loss eh, portofolionya banyak sekali memang yang loss banyak sekali saya lihat di thread. eh Ya kasihan lah pamer-pamer orang yang nggak ngerti valuasi, hanya ikut-ikutan. Harus baca dari sini aja. Ini weekly Pak JS ini. Beliau aja eh, year to iya CSG year to date minus 28,7%. Gila, udah paling berat. Memang crash kali ini kerasa banget, guys. Kerasa banget. Kita lihat di sini seasonal. Oke. Ini apa? Coba buka 30 30 tahun atau 40 tahun ada nggak? Oh. Hmm. Tahun 2026 itu iya iya CSG hampir 39%. 2026 naik 22%. Waktu Covid tahun 2024 tapi dia rebound 6 8 13 ya 29 hampir 30% ya. Terus dia rebound rebound rebound. Oke lah, sakit 30% banyak yang stres ini karena kok korban dari konglomerologi atau ikuti influencer, beli saham ikut-ikutan influencer. Pantas lah marah-marah semua influencer, apalagi yang punya kelas-kelas, jualan kelas, stock picknya yang trader-trader boncos. Ya terus selalu nyalain kiri kanan. Ah, 2008 minus 50% ya, lebih parah ini. Ini financial crisis itu ya. eh Apa? Subprime mortgage ini ya. 2008 ya, 50%. Oh, ini parah, lebih parah dari
Oke, tapi tahun depannya langsung recover 80, hampir 84%. Gila. Hmm, naiknya kenceng-kenceng ini. 97. Oh, ini crash ini. 50%. Naik kenceng. Terus crash lagi tahun 2000. .com bubble. Langsung naik kenceng kenceng kenceng. Oke lah. Semakin dalam crashnya, berarti naiknya akan semakin kencang. Menarik. Jadi, oke, harus tetap di market. Tekanan jual sudah mereda. Net foreign flow week 20 lebih ringan dari 3,1, keluar segini 800. Tekanan jual sudah ringan di rating domestik, bukan eksodus asing baru. Saham halusinasi, oh ini masih komposisi portonya Pak JS yang pegang BCA, BRI, CBP, MRT, ASES. Oh, minus minus minus. Ini Pak JS minus 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 nih ya nggak ngomel-ngomel tuh, masih di IG-nya beliau nulisnya positif-positif, menulis peluang-peluang, mencari peluang. Oh, TOWR. Hmm. 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 Catatan makro. Bank Indonesia menaikkan suku bunga, US dollar sudah tinggi 17.000 lebih. Kenaikan suku bunga di tengah pasar yang sudah lemah dan dari pasar yang tajam. BBV faktor rencana pemerintah membentuk entitas baru ini di bawah Danantara yang akan menjadi pintu tunggal bagi ekspor komoditas satu saya masih belum diketahui, dan ketidakpastian inilah yang menambah barisan khawatir pasar sepanjang pekan. Catatan penting JSP, jika eksekusi kebijakan ini dilakukan dengan benar justru berpotensi positif. Loh, Pak JS saja berpikir positif kok. Konsolidasi penerimaan devisa ekspor melalui satu entitas dapat membantu menahan tekanan terhadap rupiah. Nah, memang eh, persoalannya aja di eksekusi dan regulasi, ya udah. Pasar tidak menyukai ketidakpastian, dan untuk saya ini berita ini diperlakukan sebagai resiko bukan katalis. Mendorong mekanisme selling MSCI ya, lebih resiko dengan jual lebih tekanan pelemahan rupiah di rating suku bunga. Oke. Di pekan terburuk IHSG, CSP performa bla bla, oke lah. Oh, tesis kontrarian diperkuat bukan dilemahkan. Pembeda kuantitatif. Semuanya turun lebih dangkal dari indeks. Ciri khas bisnis berkualitas dengan earning real. Sebaliknya di SSA, film, brand, TPA turun jauh lebih dalam. Konfirmasi mean reversion valuasi yang tak pernah berdasar fundamental. Oke, jadi kalau saham yang selera pasar belum kembali, masih berada di
Stop lagged, artinya tekanan terhadap kualitas pun belum berdarung dan kabut ketidakpastian aturan dan antara membuat investor enggan masuk lebih. Valuasi agregat kini sangat menarik secara historis per oh, di level yang BBRI di 3000, BCA 5000, margin of safety ya. Sejumlah emiten berkualitas kini secara objektif berada di posisi screaming buy. Kita repot. Hmm. Jadi sektor banking ini sudah sangat-sangat dalam, turunnya terdalam dalam satu dekade. Jadi semakin dalam margin of safety-nya semakin besar. Ya, aman. Beli bank sekarang bagus, yang punya duit miliar-miliaran boleh tuh beli bank, borong. Oh, per pasar di 12,91 dan PBB di 1,2, level valuasi yang jarang terlihat dalam satu dekade. Untuk bisnis berkualitas, harga serendah ini adalah margin of safety yang melebar, bukan sinyal bahaya. Doh, ini tuh baru guru investasi, influencer atau apa, mencari mencari apa yang peluang, mencari peluang. Kalau sih yang ngomel-ngomel apa ya, repot. Jadi bank oke ya, yang fundamental ini boleh masuk tuh. Borong-borong boleh. Ini apa? Oke, dari perang. Oke, JS Portfolio, Rekom Bank, Big Bang, Himbara. Udah serok JS, Pak JS. Sekarang kita lihat miliknya Hungry Stock. Oke, Hungry Stock. Oh, ternyata sudah buka. Oke. Bangsa mendorong BI, pemerintah mantap bla 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 bla. Oh, konfirmasi Badan Ekspor CPO dalam pidatonya. Oh, Mudi Mas, partisipasi terus datanya. Hmm. 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 Hang Seng minus minus rusak hingga SG. Vietnam. Brr. Coal hari ini 132, aluminium 3678, CPO per US 1100, coal kemana, Nikel brand 105. uh, hmm. Foreign flow masih turun. Oh, PI 10 Indonesia murah. India 20 15.
Stock winner Mayora. Oh, Lusa TPI. Raja ini Konglo semua. Nyungsep Konglo semua. TPI DS Cowana Ratu BRPT Raja. Retunya yang minus inflow and tins net bahas sekian. Waduh dingin. Matiin AC dulu, dingin dingin. Hmm, baca update. Jatpa, dia rekom Japa buy 3.200. Japa biar apa sekarang? JPF. Oh, 2570 sekarang. Japa fair price-nya di 3.200. Hmm, buy. ITMG, nah ini punyanya Koko Emon, Koko Obet, Om Obet, Whole 21.500. Emang berapa ITMG sekarang? ITMG 23.175. ICBP fair price 10.200. ICBP berapa ini ICBP? Oh, 6825 tuh ICBP fair, fair price-nya di sini 10.200. Lumayan itu, hampir 40%. INDF 8.100 buy. INDF berapa ini? 6.700 ke 8.000. Era buy. Ternyata direkom era saya, eraku direkom oleh Hungry Stock. Oke. 470 ya. Era. Oh, lumayan tuh 372 ke 470 100 poin, lumayan. Target Hungry Stock 470 era. HMRT 1900. HMRT. Nah, tuh sekarang 1400. Piwon 410. Piwon 300, 100 poin, 25 persenan berarti ya, kira-kira 30% lah. Upset. Oke, jadi P1. Oke, tulisan P1 era, lalu apa lagi? Loh, lali. Ah, P1 era.
Menarik itu ya Piwon dan Era sih. Hmm, Amer RT di Era Indofood Capah ITMG Capah. Oke, next mentor. Baik, kita lihat artikel Weaponize. Eh, hmm, 24. Oh, hari ini Pak Towil. Suatu kesempatan berbalik arah. Oke, kita lihat, baca. Mentor baik ini ya, memang baik ya, gak pernah ngomel-ngomel ya. Dia mereka juga mencari peluang ya. Ah, saya copy aja lah, kirim ke teman-teman artikelnya. Oh, dia nggak buka lagi. Hut, siut, cit, cit. Hmm. Ini benar ini. Cit, 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 cit. Bagi ke teman-teman saya. Saya mau bagi ke teman-teman artikel-artikel ini. Oke. Hmm. Yuk. Nanti bisa. Sebetulnya ada seorang teman bercerita tentang kisah grupnya dulu sempat digoreng naik 60 kali lipat dalam waktu izinkan saya untuk tidak sebenarnya karena tahu ini menjadi masa lalu dan bohong. Dia cuma ngomong pertanyaan, menurut saya saham yang digoreng naik dalam waktu cepat itu yang gorengnya itu untung atau rugi semua orang dalam meja makan dia pasti untung dia rugi pada akhirnya yang mau dinaikin seperti apapun kalau tidak ada lawan yang mau nampung di harga atas maka tidak bisa jualan justru dia mengeringkan semua barang retail dengan uang tanpa ada mengenai kinerja benar-benar tinggi sih market maker BMRI Pernam ICBP Uni as ya Mandiri ICBP sama Pak JS Bank Himbara ICBP ini ya sama. Oke, sama. Hmm. Ah, ini teknikal nggak perlu dibaca. Mantul-mantul apa ini fix mantul set B apa scanner itu lah seorang teknikal. Hmm. Artikelnya Pak Tom Hardy, kenapa saham turun? Oh, ya, harusnya ya ada yang jual, cut loss jual atau ya ada yang TP. Buat teman wis kemana game teori.
sampai semua volume itu bahwa BCA ini wow, mau harganya kanan aja. Betul, Pak. Hmm, iya, masih lebih murah lagi atau merasa belum saatnya untuk beli. Ya. Hmm, 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 hmm. Kopi kirim ke teman-teman. Cas. Penguatan iman. Pak Riki nulis apa ini Pak Riki? Ketika Indonesia akhir satu bahwa kekayaan alam yang sudah keluar bisa dipanggil pulang ke satu masa ini mengapa naikkan pajak kalau kebocoran yang sudah ada saja belum ditutup dari seluruh kebijakan BUMN. Bagus, bagus. Artikelnya bagus. Bagus. Akhirnya artikelnya Pak Riki ini bagus ini. Wah, panjang banget nih Pak Riki nulis ini. Hmm, oke. Bagus lah. Dan hmm, persalinan sini. Wah, Pak Riki ini CS-nya Umobet ini, Pak. Mentor baik ini. Dia pro MBG ini. Dari sisi fiskal di mana belanja pemerintah digenjot untuk menggerakkan ekonomi dari bawah, menghabiskan 5,3 triliun. Wah, mana ini? Pak Rikinya pro MBG itu. Tapi Om Obet ngujat-ngujat. Ya, kasihan Om Obet. Tampaknya akan rungkat di PTPS dan ah, boncos.
Hmm, enggak, makanya ngomel-ngomel, kasihan. Hmm. Oke, Pak Riki. Menarik. Kita baca lagi ya. Aduh, satu, satu pintu yang disalahpahami pasar ketika kebijakan strategis dibaca sebagai ancaman padahal arahnya sangat berbeda dari yang dikhawatirkan. Oh, double itu ya. Draft Regulation Australian Natural Government one track to sake simple first take regulator and komunitas popul. Saya dapat sebuah utas mengenai keadaannya sedang berkembang ini. Saya coba bahas dari Australia. Kemarin Thomas membahas dengan baik menurut saya luar biasa. Iya, SG jatuh, saham komoditas berguguran. Mm-mm. Pasar langsung banyak sebagai anggapan kalau ini mengarah nasionalisme atau suku margin bawah. Saya bilang, dari apa yang saya katakan agen POV saya berapa saya apa yang sebenarnya ada di draft saya coba sampaikan apa yang saya itu cakupan ini ya sebenarnya ya eh, teman-teman ingat nggak ya waktu apa itu masih Sri Mulyani ya 2023 dan 2024. Wow, itu pajak itu dikejar gak karu-karuan itu. Teman-temanku sampai ngamuk-ngamuk di petugas pajak itu sampai nyari kesalahan-kesalahan. Nyari kesalahannya apa sampai kita seolah-olah kita merasa itu diperes. Karena penerimaan negaranya kan kurang. Nah, sekarang zamannya Pak Harto petugas pajak kita sudah nggak 2025 kemarin nggak ada loh yang nguber-nguber ngobok-ngobok itu pajak itu. Saya nggak dengar itu dari teman-teman pengusaha saya itu ya. Nah, sekarang untuk menaikkan penerimaan pajak apa APBN itu ya nutup kebocoran-kebocoran ini ya dari yang under invoice dan transfer pricing ini. Nah, itu kalau nilainya banyak, program ini kalau sukses untuk sampai ke 8%, GDP 8% bahkan double digit, pemerintah wajib memotong pajak untuk supaya masyarakat punya uang lebih untuk supaya bisa belanja lebih dan pengusaha bisa ekspansi menambah pekerjaan. Harusnya itu kita dukung ya. Ini kalau point of view saya ya, harusnya kita tetap harus mendukung ini. Wah, uh, siapa yang nggak mau kalau pajak diturunkan ya? Yang penting kalau lu kerja, bisnis ngeruk-ngeruk opol lah di sini, tambang-tambang kan hasil, ya bayarlah pajak sesuai aja. Keinginannya kan banyak di situ. Harusnya ya. Wah, ini sudah berapa lama ini ya? Kelamaan kayaknya. 34 ya. Waduh, masih ada banyak ya. Masih ada Midas belum nge-review, dia bahas industri telco, Java, portofolionya Midas. Nah, kopi aja lah, saya baca sendiri ya nanti. Panjangan ini apa videonya. Saya copy, nanti saya baca-baca.
Oke, oke lah, mentor baik, bagus. Eh, Midas juga bagus, mencari peluang. Tidak, ti- hmm, hmm, NISP, Wi-Fi, Mark, update Mark. Ah ini, beli di saham bagus, di harga yang bagus, hold selama masih bagus. Oke, ini Pak Benik ini apa? Ada apa Pak Benik? Pak Benik ini belum ada update guys. Terakhir di 9 Mei, terus 28 dia kunjungan ke SSIA. Yang terbaru belum ada info makroekonomi ya. Terakhir ya, kita itu tidak masih ada peluang ke frontier turun kalau indeks-indeks itu keluar semua. Oke, ini masih kita lihat eh ting TOWR loh, era sama kan, jagoan begitu, era keluar wifi automat ICBP, oke lah, sama lah, sama, oke, oke lah, sekian teman-teman, tetap berpikir yang rasional, jangan jangan apa namanya, apa namanya, terpengaruh hal-hal yang negatif sehingga sehingga teman-teman akan apa, melewatkan peluang gitu loh. Tetap berpikir rasional, positif, cari emiten yang bagus, bisnis bagus, peluang murah, maksudnya masih murah. Ini beli saham yang bagus di harga yang bagus dan hold masih selama masih bagus. Oke ya teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Saya saya buka lah dapur saya ini ya. Saya banyak ikut-ikut ini kelas-kelas banyak. Midas ini punya Kowil. Kowil ini bagus, nebar positif terus. Koko William dia ngasih bagus. Good morning William, Ko William. Itu food saya udah bilang kan cuma di SSA. Good news lah. Oke. Dia oh, setiap krisis bangsa. Oke lah. Ko William ini selalu point of view-nya positif ya. Ini bagus ya. Apa? Grup Blimbing punyanya Ko William bagus ya. Dia ada dua Blimbing chat. Nah, kalau di sini udah wis oh, uh, ya banyak joke lah di sini. Pak Gede ini udah omongan apakah di sini? Hmm. Oh, gimana sih, Mbak? Soalnya Pak Pres kita selalu dapat berita-berita yang baik aja dari Seskapnya semua Vektor Sumatera. Sumatera juga itu Pak Pres masih adem ayem.
Hmm. Orang-orang seperti ini, ibu-ibu ini, cewek ini kan ikut-ikut ya. Kalau ngomong jelek ya jelek-jelek aja. Gimana kalau semua influencer-influencer ini ngomel-ngomel bicaranya jelek-jelek ya, kasihan yang retail-retail yang nggak tahu yang ikut-ikut itu kan ya kasihan juga kan. Kapan IHSG-nya naik? Oke lah. Sekarang STE, STE, STE nggak ada update stock picknya. Terakhir ini kapan ini? 12 Mei dia SA, Smart sama PBSA. Dia kalau nggak salah Excel ya, tapi boncos Excelnya udah. Eh, Dia ada dua yang daily ini aja yang STA dulu ada stock pick daily stock pick dan trader kan juga, cuma kan market kondisi down ya mereka nggak ngeluarin stock pick. Oke lah, ya ini yang bener nih, diam, bukannya di sini terus ngomel 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 di, ya gimana, biasa lah. April oke. Nah, dari dia terakhir April sudah nggak ngeluarin stock pick lama. HIC ini gimana Pak Hermanto Sadan. Hmm, oh, oh, ya pendapat eksportir juga harus saya sih udah nambah. Hmm, oh, ini Pak HS juga ini. Cari yang peluang yang positif ini. Koreksi saat ini juga menyeret saham-saham dengan kinerja bagus. Jadi benar-benar rata koreksinya. Jikapun ada yang tidak koreksi, biasanya ini saham udah bertahun-tahun nggak naik juga. Tapi saya fokus di sini loh, fokus yang kinerja bagus kan. Dan saya sudah mulai mereview satu-satu kumpulin update data serta katalis mereka. Saya sendiri expert setelah kondisi ini market bebas kolesterol, saham saham Konglo istirahat dulu 3 sampai 5 tahun ke depan, ganti yang sehat-sehat. Oh. Hmm. Oh. Jangan mismanage saja. Iya. Hmm. Oke. Om Jen, Om Jen. Oke. Apalagi ya nggak ada. Oke ya teman-teman, sekian. Ah, udah loh, sejam lebih ya. Semoga bermanfaat kali ini ya. Ini adalah dapur saya untuk
stay rasional di market, update-update-nya. Saya ikut banyak sekali. Oke, ikut yang ini. Saya nggak ikut influencer. Yang lama-lama Pak JS 30 tahun lebih. eh Anggri Stock ini juga kan Pak Anu. Ini ada. Oke lah, selama yang lama-lama ini tenang-tenang ya kita tenang aja lah. Cari peluang yang bagus. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya.